Cara kerja setan itu Bapak Ibu, dia akan mengatur supaya kita lebih sibuk dengan hal-hal lahiriah daripada rohani. Jadi kalau Anda terlalu sibuk sampai Anda tidak berdoa, saya mau kasih tahu, Anda sedang ditipu setan. Jemaat, ikut Tuhan pasti dunia benci kita ya. Tapi saudara juga cek, dunia benci kita gara-gara apa? Karena faktanya dia dibenci karena memang dianya masalah, troublemaker seperti yang saya singgung. Anda dibenci karena memang suka omong tinggi, tipu, pancuri, tidak dapat dipercaya. Nah tentu ini tidak disarankan. Ini justru kita harus bertobat. 1 Petrus 4 ayat 15 bilang begini. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Iya. Kalau yang ini harus bertobat. Kemarin saya khotbah ibadah oikumene Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia. NTT tuan rumah melalui Zoom. Khusus warga binaan yang ada di lapas kelas 2A kemarin. Saya bilang Anda semua ada di sini nih. Cara Tuhan mempertobatkan Anda. Lalu kepada beberapa warga binaan, saya bilang beda loh ya. Takut Tuhan karena memang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dan takut Tuhan karena keadaan. Ada orang mulai rajin baca Alkitab, rajin berdoa karena memang lagi di penjara. Bebas, kumat lagi. Ini membuktikan dia tidak takut akan Allah. Takut akan Allah itu kalau buat warga binaan, contohnya seperti orang yang injili saya itu, namanya hamba Tuhan Inyo Fernandes. Dia bertobat di penjara, keluar penjara sampai hari ini melayani Allah. Sampai hari ini. Itu baru dia punya nama bertobat. Saya juga kenal banyak orang masuk penjara berdoa, keluar mabok lagi, keluar sambarang lagi. Orang ini bukan takut Tuhan karena memang cinta Tuhan, bukan takut Tuhan karena keadaan. Saya ngomong di warga binaan di lapas kelas 2A kemarin. Dan biasanya mereka sempat ikut-ikut live seperti ini. Biar mereka dengar 2 kali. Karena kalau di penjara semua mau doa. Bebas sambarang lagi. Makanya ini ada, janganlah ada orang yang harus, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kalau kita dibenci karena hal-hal ini, ya ini tidak ada berkat apa-apa selain bertobat. Bertobat baru dapat berkat. Kalau tidak, justru masuk neraka tambah ada. Tapi kalau kita menderita setia kepada Allah, good. Ayat 16 bilang begini, jemaat terkasih. Perhatikan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, dengar Bapak Ibu jemaat, maka janganlah ia malu. Dulu satu angkatan dengan saya tuh banyak yang mau ikut Tuhan. Hanya tidak tahan karena malu. Saya pegang Alkitab begini. Lewat mau pergi gereja ke persekutuan. Saya ini kan dulu suka ejek orang, olok, suka bercanda begitu. Anak-anak kalau minum mabok, mau suasana maboknya tambah indah, panggil saya. Jadi saya cerita lucu, putar balik segala macam. Sekarang saya bertobat, pegang Alkitab, lewat tuh baru mereka berteriak, nabi palsu. Wah itu ngeri loh. Bertobat putar balik. Kawan-kawan saya juga akhirnya mau bertobat pikiran.
Akhirnya ada satu bertobat, dia isi Alkitab di kantong plastik. Dia sembunyi betul-betul. Bayangkan, tinggal di Kupang, lahir di Kupang, lahir sebagai orang Kristen, tidak tahan ejekan, olokan, isi Alkitab di kantong plastik, seolah-olah ada titipan dari Bolok. Mau kirim pikul hua. Padahal Alkitab. Orang takut pegang Alkitab. Dan beberapa di antaranya akhirnya mundur. Salah satu yang mundur ketika ketemu saya sudah sakit ginjal. Dia bilang beta bangga dengan kawan. Makanya dia senang beta tetap eksis. Beta bilang ya. Soalnya belum apa-apa itu hinaan-hinaan. Saya lagi latihan khotbah, papa saya aniaya, saya hampir mati. Orang tua di mana-mana tuh anak berubah senang. Papa saya anak berubah aniaya. Saya bingung beliau itu. Saya jahat dia marah, saya berubah dia marah. Dia mau apa? Saya bilang bapak maunya bagaimana? Saya dulu masuk penjara, tikam orang, potong orang, rampok orang. Bapak marah mau bunuh saya. Minta maaf, satu kali saya tikam keluarganya. Saya tusuk sampai mati di Oepura situ. Gara-gara saya lewat dari jalan Selam, di jembatan Selam, dia pukul topi saya begini. Anak besar. Kami ikut mobil BTN, antar penumpang ke Bolok. Lewat dari Selam dia pukul topi saya. Saya buka topi begini, saya bilang begini. Lu tanda beta beda apa lu mati. Lu tanda beta. 1 minggu kemudian dia lewat di Oepura. Berkat datang. Saya cabut pisau 2, berdiri. Itu saya pukul habok sampai pas pukul-pukul dia mau lari dan selesai. Saya datang keluarga papa saya. Papa saya langsung angkat parang mau potong saya. Saya bingung. Dulu nakal mau pukul. Sekarang kita bertobat jadi pendeta aniaya. Aniayanya lebih parah lagi. Saya bilang, wah ini berarti kesimpulannya setan bekerja dalam rumah. Bayangkan saja saudara, saya tertekan betul. Tapi saya pikir-pikir, kalau dulu bikin masalah yang tidak jelas kayak di ayat 15, ya malulah. Masuk penjara, orang yang kami aniaya, kami rampok mobil, cabut tap, uang semua kami rampok semua, bajak mobil. Saya ingat itu mobil nama Nuansa lampu 5. Itu mobil bagus tuh. Tapi dari mana kami tahu bawa mobil? Geser mereka. Mesti kami mau latihan. Gesernya sudah pegang linggis parah, ya orang geser lah. Maka tabraklah rumah orang di BTN sini. Orang ada makan, kami tabrak mobil masuk minta makan, lari sama rumah-rumah BTN. Kami tabrak karena bawa mobil miring-miring, tabrak rumah orang. Sudah tabrak lagi bukan menyesal, keluar marah orang BTN semua. Kenapa? Begitu lagi. Saya pikir ini orang gitu. Dulu polisi kan masih sedikit. Polisi masih sedikit, polsek ini belum ada. Tahun 97, 96, 97. Wih, jadi itu memang berat. Orang semua kenal. Polisi datang lapor, tangkap saya di Pak Victor Laskodat. Pak Gubernur nih punya rumah yang di Oepura. Saya ada mabok berat di situ. Mereka tangkap kakak saya. Kakak saya datang lapor di saya bilang, lu kalau tidak serahkan diri, mereka tangkap saya. Kakak saya ini kan baik sekali. Saya bilang kau turun, saya naik. Maka kena guling mulai dari Kodim. Sudah kena pukul hampir mau mati di Kodim. Resort jemput lagi. Wih itu ancur-ancur. Polisi kasih berdiri bilang begini. Kau yang nakal di Oepura kan? Tidak apa-apa. Sampai tulang dada patah semua saudara. Saya langsung divisum di Bayangkara. Hancur semua.
Kok ini rokok mabok? Karena pukul sampai hampir mati. Tidak ada untung sama sekali. Tapi ketika kita bertobat, melayani Tuhan, jalan kaki jauh dari desa, naik gunung, turun lembah, jalan kaki, tidak ada listrik, hanya bermodalkan genset, gitar, tanpa mikrofon, berteriak, suara mau sakit-sakit, yang penting untuk kemuliaan nama Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kenapa kita tidak boleh malu bersaksi tentang Tuhan? Karena Tuhan tidak malu bersaksi tentang kita. Tuhan tidak malu mengakui bahwa kita nih saudaranya. Ibrani pasal 2 ayat 11. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Bayangkan, Tuhan Yesus tidak malu menyebut Mel Atok saudara. Tidak malu menyebut Pak Ari Ragalai saudara. Tidak malu menyebut Pak Abah sebagai saudara, Pak Eka sebagai saudara. Tuhan Yesus tidak malu menyebut Pak Liming saudara. Padahal jujur aja kita semua nih tidak layak disebut saudara oleh Dia. Tapi Dia bilang, saya tidak malu memanggilmu saudara. Sudah begitu lagi kita ada masalah, Dia bela kita lagi. Roma 8 ayat 33, 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34, dengar baik. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Oleh karena itu jemaat terkasih, jangan malu ya bersaksi tentang Tuhan sekalipun menderita. Malulah kalau kita menderita karena yang jahat, yang tidak benar, wajib malu dan bertobat. Tapi kalau untuk Tuhan, hantam terus. Bagian kedua dari ayat 1. Ini hari saya soroti dua bagian, khotbah eksposisi begitu. 2 Petrus 3 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat kedua yang kutulis kepadamu. Setelah saya baca bagian berikut dari 2 Petrus 3 ayat 1 yang saya tandai dengan warna biru ini, saya tenang, berserah pada Tuhan. Kira-kira mau dibawa kemana ini poin. Saya diingatkan begini saudara, bisa ya Petrus bisa tulis surat sudah 2 kali. 1 Petrus, 2 Petrus, belum lagi Injil Markus. Markus itu anak didiknya Petrus. Sejarah penulisan Injil Markus, Markus yang tulis, tapi yang dikte Petrus. Karena Markus bukan pengikut langsung dari rasul-rasul itu, tidak ada murid nama Markus. Markus itu muridnya Petrus. Saudara lihat, tulisan-tulisan Petrus ini hari-hari ini digali oleh teolog-teolog dari bahasa Yunaninya, Ibraninya, Aramnya, Inggrisnya, berbagai terjemahan. Padahal siapa Petrus? Ketika Petrus dengan berani berkhotbah tentang keselamatan dalam Yesus, orang-orang tercengang dan mereka tahu Petrus dan Yohanes, mantan-mantan nelayan ini, itu orang-orang tidak berpendidikan. Kisah para Rasul 4 ayat 12 dan ayat 13. Perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 13, perhatikan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara garis bawahi kalimat secara eksplisit, memang kedua orang ini adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Jadi kekasih Allah, tidak terpelajar tapi menulis dan tulisannya berkelas. Yang saya dapati begini, di pembahasan saudara-saudara tadi kita sudah kaitkan banyak hal, terutama seputaran penderitaan
Yaitu konsekuensi yang tidak bisa dihindari ketika Anda dan saya menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Tapi jangan salah, dari orang-orang yang sudah menjadi bagian keluarga Yesus ini, saudara-saudara Yesus ini, bukan hanya bahas menderita aja. Ada saat di mana Tuhan promosi kita sampai dunia tercengang, dunia geleng-geleng kepala. Sampai ini ayat mengatakan, keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Di bagian yang lain dari kitab suci, Paulus pernah ingatkan gereja di Korintus. Paulus bilang, ingat, waktu kalian dipanggil jadi orang percaya, menurut ukuran manusia, kalian bukan orang-orang hebat. Tidak ada yang kenal kalian. Tapi sekarang luar biasa kan? Ingat, dari mana kamu dipanggil dan untuk apa kamu dipanggil. Dalam 1 Korintus 1 ayat 26, firman Allah berbunyi demikian. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Iya. Jadi menurut ukuran manusia, kalian orang tidak masuk hitungan status sosial, kalian menengah ke bawah. Tapi Tuhan pilih untuk memalukan orang-orang pintar, saudara-saudara. 27:28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Petrus tidak terpelajar, tapi semua orang-orang hebat waktu itu tercengang-cengang. Bahkan Tuhan tambah lagi hikmat, bisa bikin tulisan yang masuk dalam kanonisasi Alkitab. Dan dibeda oleh para dokter profesor teologi. Sampai hari ini tidak habis-habis. Kaya sekali. Kenapa ada orang-orang seperti itu diangkat Allah? Supaya orang-orang sombong dunia tak berkutik dan tidak meninggikan diri di hadapan Allah. 28 kita baca, 1, 2, 3. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Maksudnya, jangan menyombongkan diri dengan skill, pengalaman, latar belakang pendidikan, kekayaan, atau hal-hal materi lainnya. Tidak boleh. Makanya Tuhan angkat orang-orang hina, Tuhan permalukan mereka semua. Anda yang percaya pada Yesus, Yesus itu adalah hikmat kita. Miliki Yesus, miliki segala-galanya. Bahkan ada rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan bagi orang-orang yang memiliki Yesus, dan dia tutup bagi orang lain. 30, jemaat baca, 1, 2, 3. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kalau demikian, tidak ada yang kita megahkan selain Tuhan sendiri. Bermegahlah di dalam Tuhan. 31. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Maksudnya begini, sekalipun kita punya kelebihan, tapi jangan bermegah di atas kelebihan kita. Bermegahlah di dalam Allah. Saya ingat di dalam Yeremia, apakah Paulus kutip Yeremia saya tidak tahu, tapi dalam menyusun ini saya ingat teks dalam Yeremia 9 ayat 23, firman Allah berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saya kasih PR di kaum pria ya. Cari ini lagu dulu, ada tuh mungkin di YouTube, lagu-lagu lama. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang bijak bermegah karena kebijakannya. Lalu kalau mau bermegah bagaimana Bapak Ibu?
Ini yang Tuhan mau. 24, mic sudah jadi? Silakan baca. Tetapi siapa yang mau bermegah, hendaklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan sukai? Supaya menjadi dasar kemegahan kita, bahwa kita memahami dan mengenal Dia. Kaya, pintar, hebat, tidak kenal Tuhan, percuma. Tapi kalau sudah kaya, pintar lagi, kenal Allah lagi, lebih luar biasa. Sebagai penutup, saya contohkan 2 orang ya. Orang-orang yang bermegah dalam Tuhan, sekalipun punya kelebihan luar biasa. Menurut Tuhan, setelah Salomo tidak ada lagi orang sepintar dia, sekaya dia. Salomo itu menangani mega proyek pembangunan Bait Allah 1 yang dilapisi emas, dijuluki the Golden House, rumah yang dilapisi emas. Tapi Anda lihat, waktu itu Bait Allah jadi, sekalipun dia yang lobi-lobi bahan, kirim tukang terbaik, gaji mandor-mandor, aduh, semua dia all out demi berdirinya Bait Allah itu. Tapi Anda lihat, Bait Allah sudah jadi. Salomo bilang begini kepada Tuhan di depan Israel dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 14 ayat 15. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, padahal dia yang capek nih, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku, demikian dan seterusnya. Hebat, kerja keras, semua ada di Salomo. Pintar, kaya, pekerja keras, pintar lobi-lobi, pintar bangun koneksi, semua ada di Salomo. Tapi waktu sukses, Salomo bilang, Tuhan yang menyelesaikan. Makanya dalam Mazmur 127, nyanyian ziarah Salomo, mari kita baca 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sepanjang 40 tahun dalam pemerintahan Salomo, salah satu kekuatan dari pemerintahannya adalah militernya. Terlalu hebat, militernya sangat luar biasa. Tapi Salomo bilang begini, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sekarang gereja semua lagi berjaga-jaga toh, takut jangan sampai ada teroris atau apa. Jagalah, berjaga-jaga itu paling pertama dalam doa. Siat Allah lengkap, tidak doa, Tuhan izinkan selesai. Siapapun termasuk saya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Silakan kerja keras, silakan bikin ini itu, tapi jangan lupa libatkan Tuhan. Amin. Makanya di program gereja kita di sini, ikuti program nasional, pendeta 1 hari berdoa 1 jam, jemaat 1 hari berdoa 30 menit, pendeta dalam 1 tahun baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu selesai, jemaat dibebankan 1 kali dalam 2 tahun. Kalau ada jemaat yang bisa mengalahkan pendeta, lebih baik lagi. Tuhan Yesus bilang sama Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga berdoa 1 jam? Saya harap jemaat semua bikin komitmen itu ya. Tiap hari ambil waktu terbaik doa sama Tuhan. Tidak mungkin saudara tidak bisa doa lama. Masalah kita begini banyak, masa tidak ada beban doa? Masalah begini banyak, mau keuangan, mau masalah ini, masalah itu, anak, masa depan, pekerjaan Tuhan, doa gubernur, doa pengusaha-pengusaha supaya mereka dipakai Tuhan. Saya pikir tidak akan kehabisan beban doa asal Anda mau. Yang salah tuh
Seringkali setan tipu kita. Cara kerja setan itu Bapak Ibu, dia akan mengatur supaya kita lebih sibuk dengan hal-hal lahiriah daripada rohani. Jadi kalau Anda terlalu sibuk sampai Anda tidak berdoa, saya mau kasih tahu, Anda sedang ditipu setan. Kok bisa satu hari tidak ada waktu untuk Allah? Saudara lebih hebat daripada Jokowi. Jokowi kerja capek aja masih sholat. Beban satu Indonesia. Tidak mungkinlah kita lebih sibuk daripada Jokowi. Apalagi hanya duduk cabut denggot, nonton TikTok, kas jalan 2 jam. Coba lu masuk ke doa. 2 jam, 3 jam. Nanti Anda mati masuk di surga mau tanya apa? Tuhan bilang jam doa ke mana? TikTok. Panggil malaikat kok katok dia. Terlalu banyak TikTok. Doa dulu. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati kita.